Bandung, Jawa Barat dikenal sebagai salah satu lumbung padi di tanah air. Produksi padi di wilayah ini bahkan mampu mencapai 10 ton per hektar. Pada musim panen raya, namun di balik keberlimpangan padi di barat Indonesia, wilayah timur memiliki cerita berbeda. Di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, sagu, ubi, dan jagung justru menjadi sumber pangan utama. Dokumenter ini akan mengajak kita menelusuri asal-usul budaya serta tantangan tanaman makanan pokok di Nusantara. Nama saya Suci, dan saya tani. Saya 60 tahun, punya anak 2, cucu 2. Jadi saya bekerja tani, kebantu sawah. Saya menjadi petani udah puluhan tahun, tahun aja. Sebelum bertani saya jualan minyak di Jakarta. Kalau lagi musim panen, kalau lagi bagus harganya mahal, senang. Tapi kalau lagi buruk ya gimana ya, susah. Ya kalau lagi ada serangan penyakit tanaman itu hambatannya begitu. Kalau lagi bagus ya alhamdulillah lumayan berhasil. Kalau lagi keadaannya cuacanya lagi buruk ya kena kerugian. Kalau zaman dulu ada tengkulaknya, kalau sekarang ada kombet, tahu dari mana, ada yang lelang langsung dipotong kombet, nggak pakai tangan orang. Tanaman makanan pokok telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Padi mulai dibudidayakan di wilayah Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu, terutama di Jawa dan Sumatera. Sementara itu, di timur Indonesia,
sagu telah lama menjadi makanan utama masyarakat adat Papua dan Maluku. Sementara itu, jagung dan ubi juga menyebar luas di kawasan Nusa Tenggara. Keberagaman ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki kearifan lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan. Di tengah perubahan pola hidup masyarakat, banyak tradisi dan budaya lokal yang mulai ditinggalkan. Salah satu yang mengalami hal serupa adalah Sagu Sep. Kamu biasa bilang adik-adik, kalau kamu dua bisa bikin sep lain kali kayak mama, kalau mama sudah mati, bersyukur anak-anak itu mama punya adat istiadat orang Marin. Dulu mereka tidak ada beras, jadi mereka hanya makan itu hanya sagu saja. Karena mereka punya makanan pokok itu sagu. Pameran orang berjualan di dalam kota Merauke barang yang itu saja, tidak ada barang baru. Coba kita buat sep. Saya pernah usulkan ke guru seperti itu, tapi tanggapannya tidak sesuai ekspektasi saya begitu. Generasi muda sekarang kalau kita suruh pangkur sagu, mereka bilang begini, aduh nanti saya rambut ini penuh dengan ampas sagu. Proses budidaya padi dimulai dari pengelolaan tanah, penyelaman benih, penanaman, perawatan, hingga panen. Di beberapa tempat, teknologi pertanian modern sudah digunakan, seperti halnya traktor, pompa air, hingga pupuk kimia. Namun, di sebagian petani masih menggunakan cara tradisional. Bagi masyarakat Sunda, padi bukan sekedar makanan, melainkan juga simbol kehidupan. Tradisi Seren Tahun misalnya, menjadi upacara syukur panen yang diwariskan turun-temurun.
Namun, dunia pertanian kini menghadapi banyak tantangan. Perubahan iklim mengganggu musim tanam. Harga pupuk yang tinggi menyulitkan petani kecil. Sementara harga gabah di pasar sering tidak sebanding dengan kerja keras petani. Tanaman makanan pokok adalah identitas bangsa. Padi di barat, sagu dan ubi di timur, semuanya adalah cerminan dari kekayaan alam dan budaya Indonesia. Di wilayah Indonesia, jagung telah lama menjadi nadi kehidupan masyarakat. Tanaman ini tumbuh subur di lahan kering yang minim air, sehingga menjadi pilihan utama petani sejak ratusan tahun lalu. Jagung tidak sekedar sumber pangan, tetapi juga bagian dari budaya. Masyarakat NTT mengolahnya menjadi jagung bose, makanan pokok yang selalu hadir dalam keseharian, juga dalam upacara adat dan kebersamaan keluarga. Namun, juga menembus dunia modern. Dari jagung muncullah tepung, pakan ternak, minyak, hingga camilan populer seperti popcorn yang kini kita kenal di bioskop-bioskop maupun acara keluarga. Keberagaman olahan ini menunjukkan betapa jagung bukan sekedar makanan pokok, tetapi juga komoditas yang mampu menjembatani tradisi dan gaya hidup masa kini.